Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang telah saya buat dengan judul Konflik dan Penyelesaian Hubungan Industrial, yang merupakan tugas mata kuliah peradilan hubungan industrial. Baik, kita langsung saja kepada materinya. Baiklah, kita mulai dari latar belakang, yang dimana perselisihan atau penyelesaian perselisihan pada dasarnya dapat diselesaikan oleh para pihak itu sendiri dan dapat juga diselesaikan dengan hadirnya pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga bisa disediakan oleh negara atau bisa dipilih sendiri oleh para pihak yang sedang berselisih. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, pada saat ini penyelesaian hubungan industrial secara normatif telah mengalami banyak perubahan. Yang terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau dikenal dengan UU PPHI. Berdasarkan UU ini, telah ada peradilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau dikenal dengan PHI. Kita lanjut ke bagian rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor penyebab perselisihan hubungan industrial? Dan yang kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang seharusnya dan senyatanya dilakukan di lapangan? Tujuan penulisan makalah ini. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa faktor penyebab perselisihan industrial dan menganalisa mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang seharusnya dan senyatanya dilakukan di lapangan. Baiklah, kita langsung saja ke bagian pembahasan. Kita mulai dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah terlebih dahulu telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Karena melalui Undang-Undang HAM ini, politik hukum pemerintah bermaksud untuk memberi peluang bagi pekerja atau buruh untuk menyelesaikan perkara hubungan industrial melalui Komnas HAM. Komnas HAM menjadi media untuk menyelesaikan perkara-perkara hubungan industrial bagi para pekerja atau buruh yang mengalami ketidaksepahaman atau perselisihan. Setelah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terjadi reformasi hukum ketenagakerjaan, diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Politik hukum pemerintah bermaksud untuk memberikan legitimasi setingkat undang-undang kepada keberadaan serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya adalah dengan diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Politik hukum pemerintah bermaksud untuk membenahi aturan hukum ketenagakerjaan sebagai hukum material yang adaptif dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks.
Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perselisihan hubungan industrial adalah yang pertama perselisihan hak, atau juga bisa yang kedua perselisihan kepentingan, atau perselisihan karena pemutusan hubungan kerja, ataupun perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Pada kenyataannya, di lapangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan masalah yang terjadi secara cepat, tepat, adil, dan murah. Proses penyelesaian perselisihan terkesan berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama dan prosedur yang begitu panjang. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan perbaikan atau pembenahan. Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang masih berbelit-belit dan memakan banyak waktu, pada tanggal 14 Januari 2004 diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pemerintah bermaksud untuk memperbaiki hukum formal ketenaga kerjaan atau buruh, atau mekanisme penyelesaian perselisihan perkara hubungan industrial yang tujuan utamanya adalah untuk mencerahkan atau memberi pencerahan dalam mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan atau dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian hubungan industrial ini dengan menggabungkannya ke dalam sistem peradilan umum, sehingga secara organisasi berada di bawah Mahkamah Agung. Penggabungan ini lebih memberikan kepastian dan kekuatan hukum sehingga setiap putusan yang diambil akan terlaksana secara efektif, adil, dan cepat. Selain itu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibatasi maksimal 30 hari di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian PHI akan ditangani majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim, yaitu hakim karir di pengadilan negeri bertindak sebagai ketua dan 2 orang hakim ad hoc, masing-masing 1 orang mewakili serikat pekerja dan perusahaan. Dari segi hukum formal, yang mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, yang biasanya rumit dan panjang. Biasanya untuk proses perkara di tingkat pengadilan negeri, setidaknya pekerja atau buruh yang berperkara harus bersidang antara 8 hingga 10 hari. Dengan waktu seperti itu, tentu para pekerja memerlukan biaya seperti minimal transportasi ke tempat persidangan. Selain itu, dengan beracara pada para pekerja yang berperkara tentunya harus membuat surat gugatan yang sama. Sebagian besar para pekerja atau buruh tidak mengerti membuat surat gugatan, yang dalam pelaksanaannya biasanya diserahkan kepada yang ahli, dan semua ini akhirnya akan berujung pada masalah keuangan. Akan tetapi, dengan diundangkannya undang-undang tersebut, atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah membawa perubahan besar dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan perubahan tersebut, lahirlah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI, yang selama ini dilakukan melalui lembaga P4D atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan
Perburuhan Daerah dan P4P atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Veto Menteri atau banding ke PT UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA menjadi sederhana melalui penyelesaian lewat PHI yang bertempat di pengadilan negeri. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini membawa perubahan yang begitu besar di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, kita lanjut ke bagian kesimpulan. Yang pertama, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan hubungan industrial dapat terjadi, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bahwa terdapat 4 faktor penyebab perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan, yaitu yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan karena pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Yang kedua, terjadi ketidaksesuaian mekanisme dalam peraturan perundang-undangan antara yang seharusnya dilakukan dan senyatanya terjadi di lapangan. Hal ini mengharuskan kita, terutama para penegak hukum, untuk bertindak profesional dalam melakukan setiap pekerjaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.